Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, untuk menyambut hari Senin yang akan segera tiba bentar lagi, malam ini masih dalam rangkaian KHW 2 kali seminggu, aku hadir kembali untuk menemani kalian dengan kisah horor Wawa yang super duper epic. Berbeda dari KHW-KHW biasanya, Wak, kisah yang akan aku ceritakan malam ini berasal dari suatu negara nun jauh di sana, yaitu Arab Saudi. Go internasional KHW kita nih. Arab Saudi yang selalu menjadi tujuan beribadah bagi seluruh umat muslim di dunia ini ternyata juga menyimpan kisah-kisah mistis di dalamnya. Nah, hal itulah yang dialami oleh Wawa kita ketika sedang beribadah umroh di sana, Wak. Tapi kejadian mistis ini sebenarnya bukan peristiwa menyeramkan penuh hantu macam KHW-KHW kita biasanya. Meskipun membuat bulu kuduk kita merinding, Wak, kisah ini juga membuat banyak sekali pelajaran yang menjadi titik baliknya Wawa dalam beribadah. Yang tadinya malas-malasannya jadi lebih rajin gitulah. Nah, penasaran kalian apa yang sebenarnya dialamin sama Wawa kita ketika beribadah di sana? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Sylvia dari Jakarta. Halo Sylvia. Nah, pengalaman mistis yang dialami oleh Sylvia ini terjadi pada tahun 2015 lalu ketika dia dan keluarganya sedang melaksanakan ibadah umroh, Wak. Dan kejadian ini juga melibatkan salah satu keluarga jemaah yang kebetulan juga sedang berada di sana bersama mama mereka. Jadi ada dua keluarga di cerita ini, Wak, ya. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau kasih tahu dulu kalau Sylvia ini sudah minta izin ke semua orang yang terlibat dalam cerita ini, dan alhamdulillahnya mereka berkenan untuk membagikan kisah ini kepada kita semua. Jadi nggak ada yang namanya disamarkan, Wak. Oke. Nah, pertama-tama cerita ini kita mulai dulu dari latar belakangnya si Sylvia ini, Wak, ya. Jadi, Wak, Sylvia ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia ini terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sangat-sangat berada. Papa sama mamanya nih merupakan seorang pebisnis maju gitu. Papaku punya banyak kali relasi di luar negeri, Nadia, dan mamaku nih juga punya bisnis di Mesir. Keempat kakaknya Sylvia ini memiliki karir yang bagus, Wak. Ada yang jadi pilot, polisi, dokter, dan abangnya nomor 4 namanya Bang Ardian ini baru saja menyelesaikan studinya di Italia. Sementara 3 kakak tertuanya ini udah pada nikah semua dan mereka pun hidup bahagia dengan keluarga barunya dan tentunya juga dalam kondisi yang sama-sama sangat berkecukupan. Pokoknya kalau dilihat dari background keluarganya si Sylvia ini bisa dibilang keluarga perfect kali lah, Wak. Ini bukan si Sylvia mau flexing nih, Wak, ya, tapi nanti akan ada pelajaran yang bisa dipetik dari sini. Nah, sayangnya, Wak, kondisi keluarga yang sangat sempurna itu berbanding terbalik nih dengan karakternya si Sylvia. Pada saat itu Sylvia ini baru saja berusia 12 tahun, Wak, di tahun 2015 itu ya. Dia ini baru aja lulus SD. Nah, dia bilang latar belakang keluarganya yang sangat berkecukupan itu membuat dia tumbuh menjadi anak yang sangat manja. Sebagai anak bungsu dari keluarga yang kaya pula, si Sylvia ini cenderung suka berbuat seenaknya. Aku keras kepala, Nadia, aku arogan, dan bahkan semua keinginanku tuh harus dituruti. Dan parahnya lagi, Wak, sifat-sifat buruknya itu pun juga sampai dibawa ke sekolah gitu loh. Dimana si Sylvia kalau di sekolah, Wak, ya, Sylvia ini tidak segan-segan untuk membuli teman-temannya. Kayak gitu aku dulu, Nadia. Nah, itulah sifat buruknya si Sylvia nih, Wak, ya. Nah, singkat cerita, pada bulan Juni tahun 2015 ini, papanya Sylvia tiba-tiba mengajak mereka sekeluarga untuk pergi umroh. Tapi gegara waktu itu ketiga kakaknya udah pada menikah dan hidup terpisah dengan mereka, alhasil yang bisa ikut umroh ya cuma 4 orang aja. Papanya, mamanya, Bang Adrian, kakaknya yang keempat, sama si Sylvia. Awalnya Sylvia menolak mentah-mentah ajakan umroh itu, Wak. Dia sempat ngambek nih dan gak mau ikut karena waktu keberangkatan umrohnya tersebut bertepatan dengan acara perpisahan di sekolahnya. FYI, udahlah, dia orang kaya, Wak, ya. Sekolah Sylvia ini termasuk sekolah-sekolah elit-elit gitulah. Dan setiap tahun di acara kelulusan siswa untuk merayakan perpisahan mereka ini akan bersama-sama liburan ke salah satu destinasi wisata di luar negeri. Nah, Sylvia pengen kali ikut liburan itu, Wak. Secara perpisahan jalan-jalan pula ke luar negeri kan. Itulah kenapa dia nggak mau ikut umroh nih. Mamanya terus lah bujuk Sylvia kan supaya dia mau ikut umroh. Mamanya bilang, "Dek, kapan lagi kita umroh sama-sama? Udahlah, ikut aja ya, Nak, ya." Tapi acara perpisahan sekolah Dek gimana, Mama? Masa iya Dek nggak ikut? Ya nggak apa-apa, itu kan acara sekolah. Kalau umroh kan ibadah, Dek. Ini yang ngajak Papa loh, Dek berani ngelawan Papa. Nah, mendengar hal itu seketika Sylvia terdiam, nggak berani jawab dia. Karena meskipun dia cenderung bandel, sebenarnya Sylvia ini takut kali sama bapaknya. Dan karena dia nggak mau kena marah ataupun dihukum sama papanya, akhirnya ya udahlah Sylvia mau nggak mau bilang oke, kalau gitu adek ikut umroh. Tapi di sana kita harus nginap di hotel yang paling bagus, Maya. Kata si Sylvia. Ada tuh kedua orang tuanya pun yang namanya anak bungsu, anak manja lah pula kan, sepakat untuk memenuhi keinginannya Sylvia. Diturutin aja lah, yang penting anak ini mau ikut. Dah, singkat cerita tanpa terasa sampailah hari keberangkatan mereka untuk pergi ibadah umroh, Wak. Nah, meskipun papa dan mamanya ini punya banyak uang dan juga mereka cukup fasih dalam berbahasa Arab, mereka ini tetap memilih berangkat umroh dengan menggunakan
menggunakan jasa travel. Jadi nggak pergi berempat aja Wak, tetap pakai jasa travel biar makin berasa gitu vibes umrohnya. Nah di hari keberangkatan itu sekitar jam 8 pagi, Papa, Mama, Bang Adrian dan Sylvia pun berkumpul lah itu kan di Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan sekitar 50-an jemaah lainnya. Nah biar makin akrab nih Wak, ketika di bandara mereka pun saling ngobrol lah dan berkenalan satu sama lain. Sampai akhirnya adalah ini, salah satu ibu-ibu datang ke Sylvia, disapanya lah Sylvia. Ibu tuh bilang, wah anak pinter mau ikut mama papa ibadah umroh ya nak ya, kata si ibu ini. Mendengar ucapan ibu-ibu itu dengan muka datar dan intonasi yang ogah-ogahan, si Sylvia jawab, terpaksa Bu. Nah jawaban Sylvia yang gak sopan tadi langsung ditanggapin lah sama mamanya. Dengan tegas mamanya bilang, adek kok nih gak boleh ngomong kayak gitu. Ya memang terpaksa kok aku berangkatnya mah. Itu kata, yang gak boleh ngomong kayak gitu. Udah fokus aja sama tujuan ibadah ya nak ya, katanya. Nah teguran mamanya Sylvia ini pun buat Sylvia ini jadi ngambek Wak. Tapi dia gak bisa melakukan apa-apa sehingga ia hanya terpaksa diam dan melanjutkan perjalanan. Udah ogah-ogahan dia di berangkat umroh memang Wak. Nah akhirnya jadwal penerbangan mereka pun tiba. Seluruh rombongan segera masuk ke pesawat untuk melanjutkan penerbangan panjang menuju ke kota Jeddah. Bagi Sylvia Wak, yang waktu itu moodnya udah terlanjur jeleknya, perjalanan 12 jam menuju ke Jeddah ini terasa panjang kalian, ada membosankan sekali. Selama di pesawat dia hanya menghabiskan waktunya untuk bermain tab dan juga tidur. Hingga akhirnya ketika mendekati waktu subuh, pesawat mereka pun mendaratlah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan setelah dari bandara, mereka pun langsung lanjut Wak, naik bus menuju ke Madinah langsung. Di sana Sylvia dan keluarganya begitu pula dengan rombongan jemaah yang lain akan beristirahat terlebih dahulu di hotel masing-masing. Ya, dan FYI Wak, jemaah di rombongan travel umrohnya si Sylvia ini, mereka tuh dibebaskan untuk menginap di hotel mana aja. Jadi mereka nggak menginap di satu hotel yang sama gitu loh. Jadi 50 orang tadi tersebar, serah hotel-hotel mana yang penting masih dalam satu kawasan. Nah kalau untuk keluarga Sylvia, jelas lah mereka pun menempati hotel yang sesuai dengan requestnya Sylvia kemarin. Hotel yang paling bagus di Madinah, yang lokasinya juga tepat berada di depannya Masjid Nabawi. Dan tuh Sylvia dan keluarganya pun sampai di hotel itu sekitar jam 8 pagi. Dan kebetulan pada saat itu ada nih Wak, satu keluarga jemaah yang juga menginap di hotel yang sama keluarganya Sylvia, yaitu sepasang suami istri dengan satu anak laki-laki. Inilah yang aku bilang di awal tadi, ada dua keluarga kan. Keluarga yang kedua tuh ini. Dari penampilannya Sylvia menduga sepasang suami istri itu berusia sekitar 30 tahunan. Sedangkan anak laki-lakinya berusia sekitar 7 tahun baru Wak. Dan kebetulan juga kamar mereka di hotel itu berdekatan Wak. Papa satu kamar sama Bang Adrian, Mama satu kamar sama Sylvia, dan kamar yang berada tepat di samping kamarnya si Sylvia ini adalah kamar keluarga jemaah yang tadi, yang ketiga tadi. Nah karena di sana mereka sama-sama rombongan umroh, mereka pun ya udahlah saling berkenalan nih satu sama lain. Dan ternyata dari situlah Sylvia tahu bahwa sepasang suami istri itu bernama Om Hilmi dan Tante Zeta ya. Nah di hari pertama setibanya di Madinah itu Wak, mereka pun menghabiskan waktu dengan beristirahat dan juga makan. Sampai akhirnya tanpa terasa kumandang azan zuhur pun terdengar. Sylvia dan keluarganya bergegas keluar dari hotel itu untuk sholat di Masjid Nabawi. Nah pas mereka baru aja membuka pintu kamar, mereka berpapasan nih Wak sama Om Hilmi dan Tante Zeta tadi. Mereka pun baru keluar juga dari kamar mereka. Dengan ramah Mama Sylvia pun menyapa, Mbak Zeta, Mas Hilmi mau sholat juga? Oh iya Tante, ini baru mau turun, kata Mbak Zeta. Oh pas kali nih kami juga mau sholat, ya udah yuk bareng-bareng yuk kita ke bawah gitu kan. Nah dia tuh akhirnya mereka pun bersama-sama turun ke lobi hotel menggunakan lift. Nah pada saat itu lagi-lagi si Sylvia masih malas-malasan Wak. Dia macam aduh pergi sholat keluar pula gitu ha. Karena dia masih kesal ibadah umroh ini menggagalkan rencana liburan sekolah aku Nat. Alhasil karena Sylvia ini betul-betul bad mood, dia pun memilih untuk waktu masuk dalam lift dia berdirilah memojok. Jadi ke rombongan mereka di depan, dia pojok tuh di belakang sendiri. Dan tepat ketika itulah anak laki-lakinya Tante Zeta sama Om Hilmi ini datang ngampirin si Sylvia dengan mata yang berbinar-binar dan suaranya yang sangat lucu. Anak itu menyapa, halo kak, kakak namanya siapa? Nah mendengar sapaan itu Sylvia malah sekali udah ngejawab ya kan. Karena dia ini memang juga tipikal orang yang gak suka berinteraksi sama orang baru tuh loh Wak. Dengan judes si Sylvia jawab, Sylvia gitu. Dijawab ala kadarnya aja sama Sylvia kan Wak. Nah tapi Wak, meskipun sapaan tadi ditanggapi judes sama Sylvia, anak itu tetap berbicara dengan nada ceria Wak. Dia bilang, halo Kak Sylvia, aku El katanya. Sylvia pun cuma dijawabnya dengan tersenyum tipis. Ya gitu. Dan gak lama setelah obrolan singkat dengan El itu berakhir Wak, tiba-tiba Tante Zeta, mamanya El, yang memang berdiri pas di sampingnya Sylvia, langsung mendadak merangkul pundak si Sylvia. Dirangkul gini kan. Nah dengan ramah dan tersenyum manis Tante Zeta berkata, Sylvia cantik kok nak. Dengar ucapan itu kan sebenarnya Sylvia bingung. Kenapa Tante Zeta nih tiba-tiba muji aku cantik nih? Pesan aku gak ada ngapa-ngapain.
Kenapa? Tapi meskipun keheranan, Sylvia nggak mau ambil pusing. Dia hanya menanggapi ucapan Tante Zeta dengan tersenyum tipis lagi. Dah tuh nggak lama kemudian mereka pun akhirnya tibalah kan di lobi hotel. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung menuju ke Masjid Nabawi yang memang dekat dari hotel tersebut. Saat itu cuaca di siang hari itu sedang terik-teriknya, Wak. Payung-payung besar yang berada di serambi Masjid Nabawi pun dibuka nih untuk membuat suasana menjadi lebih teduh. Payung-payung yang terbuka itu, Wak, menciptakan pemandangan yang sangat-sangat indah pastinya. Seketika orang-orang yang ada di sana pun berdecak kagum sambil mengucap Masya Allah, ya Allah, indahnya gitu kan. Di saat yang bersamaan ada juga nih, Wak, banyak jemaah yang sudah mulai bersiap-siap untuk sholat. Ada juga anak-anak kecil yang berlarian dengan riang gembira di serambi masjid, termasuk salah satunya adalah El, anaknya Om Hilmi sama Tante Zeta tadi kan, ikut lari-larian dia di situ. Nah, pemandangan orang-orang yang sedang sholat ditambah lagi dengan keceriaan anak-anak itu tentunya membuat suasana pun semakin syahdu kali di situ, karena aku aja ngebayanginnya merinding. Lagi dan lagi untuk kesekian kalinya mereka semua berdecak kagum. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah tapi aduh, ketika banyak sekali orang sedang terkagum-kagum nih dengan keindahan Masya Allahnya Masjid Nabawi, anehnya si Sylvia nih masih aja ngerasa malas-malasan berada di situ, Wak. Keindahan Masjid Nabawi itu tetap nggak mampu menyentuh hatinya si Sylvia. Bahkan ya, Wak, ya, ketika mendengar keluarga dan para jemaah yang sedari tadi selalu mengucap syukur itu, Sylvia cuma nengok mereka dengan tatapan sinis sambil ngebatin, nah apa sih kalian lebay kali orang-orang ini, perasaan biasa-biasa aja Bun. Dan kalian tahu, Wak, tepat setelah dia mengucapkan hal itu dalam hatinya, gak lama kemudian Sylvia dikejutkan dengan sesuatu yang sangat janggal. Kalian tahu, seolah mengetahui isi hatinya si Sylvia, anaknya Om Hilmi dan Tante Zeta yang tadinya sedang berlari-larian riang si El tuh tiba-tiba datang hampirin si Sylvia, dan dengan cepat si El ini langsung menepuk pundaknya Sylvia sambil berkata, "Gak boleh ngomong gitu, Kak," katanya. Nah, tepukan tangan si El di pundaknya si Sylvia ini sebenarnya nggak terlalu kencang, Nadia, bahkan nggak sampai menimbulkan bunyi loh. Tapi meskipun begitu, hal itu membuat Sylvia tercengang karena pukulan El itu entah kenapa nih, Nat, ya, terasa sangat-sangat sakit. Sakit kali, macam aku habis dipukul pakai besi besar. Karena kesakitan, refleksi Sylvia teriak kan, "Aduh," katanya. Nah, mendengar Sylvia yang teriak kesakitan pun, Papa langsung berlari lah ngampirin Sylvia. Dengan panik Papa nanya, "Kenapa kok sayang? Kok tiba-tiba teriak? Ada apa?" Nah, Sylvia yang sejak awal udah bad mood kalian makin jengkel lah dia, Wak, karena pukulan si El itu juga terasa sakit. Rasanya macam mau kuaduin perbuatan si El ini sama orang tuaku sama orang tuanya si El juga. Tapi nih, Wak, ya, belum sempat si Sylvia ini bercerita tentang kejadian itu, tiba-tiba aja si Sylvia ini mikir, tapi kan El ini masih anak kecil. Kalau aku ngadu nanti dia dimarahin pula sama mama bapaknya. Udahlah, nggak usah aku bilang lah, masih kecil kok dia, kasihan. Dalam hati si Sylvia. Nah, karena Sylvia tiba-tiba merasa kasihan sama si El, Wak, akhirnya dia pun bohong lah sama papanya. "Oh enggak kok, Pak, adek lapar. Nanti habis sholat kita makan langsung, Pak, ya." Kata siapa itu? Kata siapa? Kata si Sylvia. "Oh iya, Nak, ya. Sabar ya, Nak, ya, kita sholat dulu." Ada tuh, singkat cerita, sholat zuhur pun selesai. Dan setelahnya mereka pun bergegas untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, sepanjang hari itu diisi dengan rangkaian kegiatan ibadah. Barulah pada malam harinya setelah sholat Isya, mereka kembali lagi ke hotel untuk beristirahat. Dan sebelum tidur, Sylvia sama keluarganya menyempatkan diri untuk makan di restoran terlebih dahulu. Dan kebetulan pada saat itu mereka makan bersama-sama dalam satu meja dengan Om Hilmi, Tante Zeta, dan juga El. Nah, sembari menyantap hidangan makan malam, sesekali ya mereka juga saling ngobrol lah, ya kan. Sampai akhirnya Bang Adrian, abangnya si Sylvia bilang, "Wah, keluarganya Om Hilmi sama Tante Zeta ini kalau dilihat-lihat adem kali ya. Selalu harmonis sepanjang hari dari tadi saya perhatiin. Doain semoga nanti Adrian bisa balik lagi ke sini bareng istri ya Om, Tante," kata Bang Ardian kan. Nah, mendengar ucapan dari Bang Ardian dengan senyum ramah, mereka berdua pun menjawab, "Amin, amin ya Mas Adrian. Insya Allah niat baik ini selalu diberi jalan. Semoga suatu saat nanti Mas Ardian bisa kembali lagi ke Tanah Suci dengan keluarga barunya ya. Semoga kita bisa selalu saling mendoakan. Kebetulan juga kami datang ke sini karena ada tujuan khusus, Mas," kata si Om Hilmi. "Oh iya? Kalau boleh tahu tujuan khusus apa, Om?" tanya si abang ini kan. Om Hilmi jawab lagi, "Selain untuk beribadah, kami datang ke sini juga untuk berdoa. Semoga kami segera diberi momongan lagi," kata Om Hilmi. Nah, tepat setelah Om Hilmi mengatakan hal itu, El yang kebetulan lagi duduk di sampingnya si Sylvia tiba-tiba nyaut, "Amin, semoga cepat ada dedek bayi lagi," kata si El. Ya Allah, lucu kali. Mendengar ucapan El dengan nada ngejek ini, Sylvia bilang, "Pengen punya adek ya kamu?" Kasian.
kesepian ya, nggak punya temen, kata si Sylvia. Bukannya kesal digituin sama si Sylvia, biasa kan anak-anak digituin nangis dia kan, marah dia kan. Enggak, wah nggak kesal si El ini. El yang ada malah terus-terusan menatap Om Hilmi dan Tante Zeta, mama papanya ini, sambil berkata, aku sayang kali lah sama ayah dan bundaku ini kak, sayang kali aku, katanya gitu. Nah mendengar ucapan El barusan, Sylvia yang biasanya selalu judes ini mendadak langsung terunyuh aku Nadia. Meski usia El baru 7 tahun ya, entah kenapa si Sylvia ini merasa kalau El ini memiliki sifat yang jauh lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Bahkan juga mungkin lebih dewasa dari aku tuh pada saat itu ya maksudnya. Dan seketika disitulah si Sylvia pun menjadi merasa malu sendiri Wak. Disitulah Nat aku sadar selama ini aku selalu dimanja dan juga aku selalu arogan. Sangat berbeda kali dengan El yang lembut dan juga penyayang sama mama bapaknya. Di situ aku pun mikir, wah didikannya Om Hilmi sama Tante Zeta ini bagus sekali nih, sampai-sampai El bisa tumbuh jadi anak yang bisa baik seperti ini gitu. Nah dah tuh kan, wah singkat cerita, keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan rangkaian kegiatan umroh. Bersama dengan rombongan jemaah yang lain, di hari itu mereka mendatangi banyak sekali tempat-tempat suci bersejarah dan juga sesekali pergi berbelanja, shopping. Nah selama mengikuti seluruh kegiatan itu, Sylvia ini selalu pergi sama si El, Wak. Selain karena Sylvia ini malas berkenalan dengan anak-anak yang lain, Sylvia ini juga sudah merasa nyaman kali dengan keberadaannya si El. Pokoknya kemana-mana pun mereka selalu berdua, udah makin akrab kali lah ceritanya. Nah tapi Wak, meskipun makin lama si Sylvia ini makin akrab dengan El, moodnya juga udah makin bagus, sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu si Sylvia, Wak. Ingat kan kalian tadi di awal aku sempat cerita kalau si El ini sempat menepuk pundak Sylvia yang walaupun tepukannya pelan tapi terasa sakit kali itu kan. Nah ternyata Wak, berhari-hari kemudian rasa sakit di pundak Sylvia ini belum juga hilang. Tapi karena posisinya ada di pundak, which is di bagian belakang ini, Sylvia tuh jadi nggak bisa ngecek itu loh. Sebenarnya pundak aku ini kenapa kok nggak hilang-hilang sakitnya. Hingga akhirnya pada malam itu setelah mereka semua kembali ke hotel, setelah mandi Sylvia langsung ngebatin, ini pundakku ngapa nih ya, perasaan kemarin si El nepuknya pelan lah, tapi kok sakitnya belum hilang sampai sekarang. Coba lah aku tengok, kata dia gitu. Barulah si Sylvia ini melihat kondisi pundaknya melalui cermin secara langsung, baru itu dia ngecek. Nah pas Sylvia akhirnya berhasil melihat pundaknya melalui pantulan cermin itu, disitulah Sylvia langsung kaget sekaget-kagetnya Wak. Karena dia baru tahu kalau ternyata bekas tepukan tangan El yang kecil tadi di pundaknya tuh menyisakan luka yang sangat-sangat besar. Luka itu berupa memar lebam berwarna biru dan bahkan ada macam sedikit bekas darah kering tuh loh Nat di situ. Betul-betul macam aku habis dipukul sama besi besar, macam dicambuk lah gitu. Nah melihat ada bekas luka sebesar itu di punggungnya si Sylvia, Wak, Sylvia langsung mikir, ini udah keterlaluan si El nih. Di situ Sylvia nggak teriak atau marah-marah Wak, tapi dia ini berencana kalau ya udahlah besok pagi sebelum kami berangkat ke Mekah, aku akan mengadukan perbuatan El ini ke mama bapaknya, ke Om Hilmi dan Tante Zeta. Tapi karena Sylvia ini juga nggak mau si El dimarahin sama orang tuanya, Wak, dia pun berniat untuk menceritakan hal itu dengan baik-baik, nggak langsung marah-marah, dia nggak mau mencak-mencak. Dia kan udah bestie sebenarnya sama si El kan, tapi perbuatan El ini udah agak keterlaluan, dia sampai luka kayak gitu apa? Punggung aku. Dah tuh singkat cerita, keesokan paginya mereka pun bersiap menunggu bus di lobi hotel sambil makan snack, kan mau pergi ke Mekah nih. Dan di situ Sylvia merasa bahwa itu adalah momen yang tepat untuk menceritakan kejadian El yang sudah memukulinya kemarin. Tapi anehnya Wak, pada saat itu El lagi nggak ada di situ, nggak ada di lobi itu, cuman ada Om Hilmi sama Tante Zeta aja. El entah pergi kemana. Di situ aku sempat ngebatin dia, ya anak ini udah tahu kalau mau kuaduin kelakuannya mungkin ya, bisa-bisanya dia malah hilang duluan kan. Tapi meskipun El nggak ada di sana, Wak, hal itu nggak membuat si Sylvia mengurungkan niatnya untuk melaporkan kejadian itu atau perbuatan El ke orang tuanya, ke Om Hilmi dan Tante Zeta. Udahlah, pergilah dia nyamperin mereka berdua dengan sopan. Sylvia berkata, permisi Om, Tante, maaf ada yang mau Sylvia sampaikan. Melihat kedatangan Sylvia, Om Hilmi sama Tante Zeta pun menyambut dengan ramah. Iya Dek Sylvia, ada apa? Mau bilang apa? Gini Om, Tante, udah beberapa hari ini pundaknya Sylvia sakit kali rasanya. Semalam waktu dicek ternyata ada bekas luka lebam di situ. Sylvia juga bingung sih Om, Tante kenapa bisa jadi kayak gini. Tapi yang jelas awalnya ini karena kemarin pundak Sylvia ini sempat dipukul sama El. Kira-kira Om dan Tante belum sempat lagi Sylvia melanjutkan kalimatnya, Wak, tiba-tiba Tante Zeta terkejut dia dan seketika langsung berdiri dan menggebrak meja kecil yang ada di depan mereka sambil teriak, kamu bilang apa tadi? Nah, Sylvia yang kaget melihat perubahan sikap Tante Zeta pun dengan panik jawab, ini Tante, kemarin El, kamu bilang apa tadi? El, Tante, kamu bilang El anak aku, kata. Aduh, merinding aku. Di saat yang bersamaan, Mama, Papa, Bang Adrian pun ternyata mendengar teriakan Tante Zeta tuh kan, Wak. Kan lagi di lobi itu. Tante Zeta teriak kayak gitu depan anaknya. Ngapain aku diteriakin Tante Zeta nih? Mereka pun langsung
Al berjalan ke sana juga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Wak. Pada saat itu Sylvia masih terdiam, dia shock, dia ketakutan dibentak kayak gitu sama Tante Zeta. Kan orang dia ngomong baik-baik kok. Dengan suara bergetar Sylvia ngomong lagi sama Tante Zeta. Iya Tante, El, anak Om sama Tante itu. Mendengar ucapan Sylvia, aduh refleks Tante Zeta menangis sesenggukan, Wak. Sambil bercucuran air mata, Tante Zeta memegangi kedua tangan Sylvia. Ya Allah, astagfirullah deh, ya Allah, kata. Ada apa Tante, kenapa nih, kenapa Tante nangis? Gak lama kemudian, tepat di momen itu Tante Zeta mengatakan apa, Wak? Dek Sylvia, anak yang kamu maksud itu El, anaknya Tante dan Om. Dia adalah anak yang belum sempat saya lahirkan. Aduh, mau nangis. Dia adalah anak yang belum sempat saya lahirkan, kata Tante Zeta, Wak. Mendengar ucapan Tante Zeta, seketika Sylvia langsung lemas. Aku sampai gak kuat berdiri lagi, Nadia. Dengan lirih Sylvia berkata, gimana nih maksud Tante? Selama ini aku sama El selalu di sini loh Tante. Kita kemana-mana berdua. Bang Ardian yang ada di sana langsung jawab, berdua sama siapa kamu, Dek? Selama ini kamu tuh selalu sendiri. Gimana sih Bang? Jelas-jelas ada anak kecil namanya El, umurnya 7 tahun. Mama Papa juga bisa lihat kan kalau adek itu selalu sama saya, selalu sama aku, Ma. Gak ada, Dek, kata Mama Papa. Enggak ada. Betul kata Bang Adrian, selama ini adek selalu sendirian. Memang beberapa kali Papa suka ngelihat adek tuh ngomong sendiri. Nah, semua informasi itu buat Sylvia speechless, Wak. Kalian lah coba di posisi Sylvia tuh macam mana? Bukan speechless lagi, terbengong pasti kan. Dan untuk menenangkan suasana, Papa pun meminta mereka semua untuk duduk dan menenangkan diri masing-masing. Di situ dah lah Tante Zeta masih terus menangis sambil memeluk suaminya Om Hilmi. Dari wajahnya tampak jelas kalau mereka sedang sangat rindu dan merasa kehilangan. Nggak Tante Zeta aja menangis, Om Hilmi pun menangis. Dan setelah agak mulai tenang nih, Wak, ya, Tante Zeta pun baru menghampiri Sylvia sambil berkata, Dek Sylvia, waktu kamu di lift itu apa betul? Tante Zeta udah gak sanggup lagi melanjutkan kalimatnya. Tapi dari kalimat yang menggantung itu, ingatan Sylvia langsunglah balik lagi ke momen ketika dia sama El bertegur sapa pertama kali di mana? Di dalam lift. Beberapa hari yang lalu waktu aja menginjakkan kaki di Madinah. Ya kan? Yang tiba-tiba Tante Zeta muji dia cantik tuh, ah. Disitulah baru Sylvia bilang, waktu di lift itu Sylvia sempat bingung. Kenapa kok Tante Zeta tiba-tiba bilang Sylvia cantik? Waktu itu Sylvia bukan lagi senyum ke kaca, Tante. Tapi Sylvia lagi senyum ke El yang senyum dia tipis tuh, ah. Ya Allah, Dek. Tante kira waktu itu Dek Sylvia lagi bercermin. Ternyata lagi ngobrol sama anak Tante ya. Katanya Tante Zeta adalah tuh menangis terus. Setelah dia nangis, ditenangin sama suaminya. Dan setelah betul-betul tenang, akhirnya Tante Zeta pun menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi sama El. Nah jadi Wak, nih Wak ya, sebenarnya El ini adalah calon anak sulungnya Om Hilmi dan Tante Zeta. Tapi sebelum sempat dilahirkan, sayangnya El meninggal ketika masih di dalam kandungan. Dan peristiwa itu terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Pas sekali waktunya, Wak. Kan Sylvia juga lihatnya di si El ini berusia 7 tahun kan. Tapi nih Wak ya, meskipun El ini belum sempat dilahirkan, Om Hilmi sama Tante Zeta sudah menyiapkan nama lengkap untuk El, yaitu Al-Bakhari El Fatan. Dipanggil El. Nama asli nih, Wak. Al-Bakhari El Fatan. Masya Allah. Dan setelah Sylvia mengetahui kalau misalnya El yang dia lihat selama ini ternyata bukan manusia, dia pun seketika langsung teringat dengan momen-momen kebersamaan mereka beberapa waktu lalu, Wak. Termasuk momen ketika mereka sedang makan malam bersama tuh, ingat kalian kan? Waktu mereka lagi makan malam bersama kan Om Hilmi sama Tante Zeta sempat bilang tuh kalau mereka kalau mereka umroh karena mau berdoa agar diberi momongan lagi kan. Di situ El kan juga mendoakan hal yang sama kan, Wak. Dia memang berharap semoga ada dedek bayi lagi. Nah, awalnya Sylvia ini mengira kalau El mengatakan hal itu karena memang dia pengen punya adik baru lagi. Tapi ternyata El mendoakan hal itu karena dia berharap Allah segera mengirimkan adik-adiknya ke dunia untuk menemani ayah dan bundanya yang sudah kehilangan dia. El ini sangat sayang kali, Wak, sama orang tuanya. El ingin kedua orang tuanya bisa berbahagia kembali dengan kehadiran adik-adiknya El. Dan setelah mengingat momen itu sambil menangis, Sylvia ini pun berkata lah sama Om Hilmi sama Tante Zeta kan. Dia bilang, Tante, Om, waktu kita makan malam bersama tempo hari itu, El sempat bilang kalau dia sayang kali sama Om dan Tante. Ketika dia ngomong kayak gitu, aku sayang kali sama ayah bunda. Katanya, Allah, aku gak bisa kayak gini.
El sayang kali sama ayah sama bunda gitu. Dia tatap muka Om, dia senyum gitu lihat muka tante, katanya macam mana nggak meraung mama gitu kan tua. El juga berdoa kok semoga adik-adiknya segera lahir, Om sama tante sabar ya, kata si Sylvia. Mendengar ucapan Sylvia seketika Om Hilmi dan tante Zita pun langsung menangis sambil tersenyum. Mereka bilang Masya Allah Dek Sylvia, kalau El memang ditakdirkan hidup pasti dia senang kali bisa ketemu kamu, kata mereka. Iya tante, Sylvia juga senang sekali bisa berkenalan sama El. Aku minta maaf ya Om, tante, kalau selama kita ketemu kemarin mungkin banyak sekali sikap Sylvia yang kurang sopan sama kalian berdua. Mungkin juga keberadaan El kemarin juga sekaligus jadi cara Allah untuk menegur Sylvia. Tolong maafin Sylvia ya Om, tante, kata Sylvia. Tobat aku setelah itu Nat. Dan tepat setelah Sylvia mengatakan hal barusan tuh, sebuah keajaiban lain tiba-tiba terjadi Nat, katanya. Kalian tahu, luka memar di pundaknya Sylvia tiba-tiba menghilang. Dia tidak lagi merasakan sakit di pundaknya. Dan bertepatan dengan luka memarnya yang menghilang itu, secara mengejutkan Sylvia juga mendadak lupa bagaimana wajah El. Tiba-tiba lupa, celing hilang, aneh. Langsung lupa Nat. Kau suruh aku deskripsikan gimana wajahnya sekarang, nggak bisa, aku lupa, aku dibuat lupa gitu loh. Sylvia hanya ingat bagaimana postur tubuhnya El. El ini sedikit lebih pendek memang dari dia, tapi kulitnya putih bersih. Tapi bagaimana rupa wajahnya Sylvia sama sekali nggak ingat. Seolah-olah sebelumnya tuh mereka nggak pernah ketemu aja. Nah Sylvia menduga, ini dugaan Sylvia ya, mungkin sosok El yang selama ini menemani dia di sana itu adalah jin yang menyerupai manusia. Tapi bagaimanapun itu hanyalah dugaannya siapa, si Sylvia, wallahu alam juga Nadia. Hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu, ya kan? Dan meskipun hanya pertemuan singkat, yang jelas pertemuannya dengan El itu sangat-sangat membekas dalam hati aku Nadia. Sebuah pertemuan yang membawa banyak sekali pelajaran besar bagi Sylvia dan juga untuk kita semua. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Sylvia ketika umroh. Sebenarnya masih ada juga sih Wak beberapa kejadian lain yang juga dialami sama Sylvia selama di sana. Ini sebelum videonya kita akhiri, aku ceritain satu kejadian aja nih Wak ya. Jadi nih pernah pada suatu hari ketika sedang di perjalanan untuk pergi beribadah, Sylvia yang bosan milih dengerin lagu nih Wak, pakai headset. Lagu bukan murotal Wak, lagu. Nah tapi anehnya pas dia lagi dengerin lagu ini Wak, yang Sylvia dengar malah keramaian orang-orang yang lagi mengaji. Ramai kali suaranya, sampai suara lagu aku tak terdengar. Karena heran, Sylvia pun dilepaskan headsetnya kan Wak. Tapi pada saat headsetnya dilepas, seketika suara orang yang mengaji yang ramai kali itu hilang juga. Sylvia pasang lagi headsetnya kan untuk mendengarkan lagu itu. Dan kalian tahu apa yang si Sylvia dengar untuk kedua kalinya nih? Orang ngaji dia enggak. Secara mengejutkan Sylvia mendengar ada suara yang berteriak, kafir, 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 kata gitu. Dengar suara itu, dah lah tuh nggak tahu aku lagi ditegurinnya, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia pun langsung mematikan lagu yang sedang dia dengarkan dan langsung segera membuka aplikasi Al-Quran. Langsung aku baca Al-Quran, nggak jadi aku lanjutkan dengerin apa itu, dengerin lagu. Kau. Dan sebenarnya ada juga beberapa teguran-teguran selama dia umroh itu, Wak, cuman nggak diceritain semuanya sama si Sylvia di sini. Yang jelas semua kejadian itu sangat-sangat membekas dalam benaknya dan betul-betul menjadi titik balik yang membuat si Sylvia ini berubah, Wak. Sejak saat itu perlahan-lahan sifat Sylvia semakin membaik lagi dan dia juga semakin menjadi rajin beribadah. Dan selain itu sampai hari ini Sylvia juga masih selalu mengenang pertemuannya dengan El. Meski kejadian itu bisa dibilang sangat janggal, tapi nyatanya memang kejadian itu atau kejadian seperti ini sering sekali terjadi di tanah suci. Betul-betul bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala.